Di sisi mana dikatakan lomba burung itu haram? Mantap jiwa itu mantap. Manis tanpa gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bang Oding. Bang Oding lagi di rumahnya Api Pasan nih, di kandang Api Pasan di Mawar, Kartini, Bekasi. Kebetulan Api Pasan masih konsisten nih main burung dara, masih main kelapak, kolong juga. Beb. Betul. Alhamdulillah sampai saat ini masih aktif di dunia merpati kolong. Ya, mengambil sesuatu yang bagus, yang baik dan bermanfaat untuk kebersamaan. Mudah-mudahan permainan ini menjadi ladang ridhonya Allah dan Rasul. Amin. Bukan sebaliknya, permainan menjadi murka Allah dan Rasul. Mudah-mudahan permainan merpati ini bisa jadi wasilah perantara bersatunya semua masyarakat, khususnya umat-umat beragama yang ada di muka bumi ini. Amin. Wasilah burung merpati. Beb juga udah berapa lama Beb di merpati kolong? Oh, lama. Saya main merpati perkiraan dari TK. Dari TK. Sekolah TK, berarti umur 5 tahun. 5 tahun. Iya. Itu ada ceritanya tuh. Ada ceritanya gimana Beb? Ceritanya Beb. Pertama main merpati itu lebaran. Lebaran. Anak kecil dulu lebaran dapat ini uang apa? Uang lebaran. THR. Uang THR. Untuk THR kita jalan-jalan lihat tukang burung. Ada burung warna blorok. Burung warna blorok. Saya beli waktu itu harga burung masih 3.000 itu. 3.000 guys. Tahu tahun berapa itu? 3.000. Baru beli sampai rumah saya lepas. Terbang Tinggi, saya teriakin tuh burung, kasih turun. Waktu itu ingat saya sebu merah itu bagus juga sih. TK itu sekitar tahun 94 apa 95 itu. Ya, itu awal pertama main burung itu. Alhamdulillah berkelanjutan, sempat putus. Akhirnya ini rame merpati kolong, kita lanjut lagi, mulai aktif lagi tahun di 2019, berarti 3 tahun. Baru 3 tahun aktif lagi di merpati kolong. Lomba-lomba juga Bib ya? Ikut. Lalu hadir Habib nih, burungnya jagoannya anugerah nih guys. Itu Apa kalau orang bilang apa? Lomba kalau belum juara kondangan guys. Kasih kondangan nih. Kondangannya udah kemana-mana kita. Lapak mana ya Bib? Gabus. Terus KJB. BBT. Kim. Veteran. Galaksi. Udah muter kita. Sama di Tambun ada lapak apa? Kopen apa? Kopen. Penuh sejarah ya. Wah. Itu sejarah yang tak terlupakan itu. Ya kan? Tapi salah satu lapak nih yang tadi kita sebutin yang ada musola di Galaksi Nomi, Be. Oh, Galaksi. Itu luar biasa, bagus itu. Itu harusnya dijadiin apa? Satu contoh itu kalau bisa
ini di dunia kolongan ini semua lapak kan difasilitasin itu kolongan. Karena setiap yang main burung itu banyak di antara mereka yang ibadahnya rajin ya Bib ya. Iya, itu kalau menurut saya saran itu bagus. Kalau bisa bikin setiap kolongan, bikin setiap lapak musola. Karena ya berdampak positif. Tadi saya bilang di dalam dunia merpati mengambil sesuatu manfaat yang bagus. Biar pemain-pemain burung ini dia nggak bingung gitu. Pas lagi main bingung, datang waktu sholat, ada fasilitas. Jadi dia bisa mengerjakan. Iya. Kalau bisa ya fasilitasin ada musola ya Bib ya. Bagus. Dan di dunia merpati ini banyak itu kita lihat nih belakangan ini booming burung 1,5 miliar. Iya, 2 miliar. Burung 2 miliar. Bahkan piikan yang 30 juta, 70 ya Bib. Nah itu kalau dikembangkan untuk hal-hal yang positif itu dibikin musola itu di semua lapak. Karena apa yang mereka keluarkan untuk hal tersebut tidak akan menjadi kerugian. Ya. Kita pun siap. Kata di dunia merpati ini mau dibikin satu sistem untuk mengadakan musola di setiap lapak, gabungan dari setiap pemain burung yang udah kalau kata orang Sultan, kita siap diajak untuk bersama-sama bikin musola di setiap lapak. Itu sangat bagus dan tidak merugikan karena setiap harta yang dikeluarkan untuk di jalan Allah itu Nabi bilang akan ditambah sama Allah. Bahkan 3 kali Nabi ngomong, mana kosomal bisadaqatin bal yasdad. Kata Nabi tidak akan berkurang harta yang digunakan untuk sedekah. Harta yang digunakan di jalan Allah bal yasdad, kata Nabi, pasti akan ditambah. Bal yasdad, diulang lagi oleh Nabi, akan ditambah bal yasdad, dan pasti akan tertambah. Jadi itu sangat bagus. Itu lapak Galaksi itu termasuk bisa dibilang ya lapak pertama mungkin yang ada musola. Itu andai kata semua lapak yang ada di Indonesia ini dibikin musola seperti itu fasilitas yang sangat bagus. Bahkan bisa menjadi wasilah, bisa menjadi perantara. Permainan ini menjadi sumber barokah. Karena dalam permainan merpati ini satu yang mungkin semua orang paham. Bisa memperkenalkan orang yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Satu. Bahkan ada dalam Al-Quran Allah menyatakan Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tujuan Allah itu satu, untuk saling mengenal. Nah dalam dunia merpati ini saya lihat banyak yang bermain merpati ini dari semua kalangan. Nah di situ sudah menjadi satu sarana itu yang tadinya tidak saling kenal, sebab main merpati jadi kenal, saling kenal. Yang tadinya jauh rumahnya di mana, kita di mana, sebab main merpati kenal. Nah, jadi wasilah. Jadi merpati ini diantaranya menjadi wasilah silaturahmi, memperkenalkan setiap suku dan setiap bangsa. Karena semua kalangan main. Dari orang Jakartanya, dari orang Jawanya, dari orang Sundanya, dari orang seberang, mungkin Lampung ya. Mungkin Palembang, bahkan ada yang dari Cina. Dia bersatu di tempat tersebut. Nah jika di tempat tersebut ada satu wadah, yang wadah tersebut bisa digunakan untuk meraih hal yang diridhoi Allah, itu sangat bagus. Jadi menurut saya itu ide yang sangat bagus itu. Ide yang sangat bagus ya Beb ya, kalau di lapak ada musolanya. Sangat bagus. Itu akan menambah manfaat satu dan menambah ketebalan jiwa, kekuatan. Sebab kadang di burung ini sensitif bener Beb. Iya sensitif bener. Sebab burung hilang sahabat
Ya, Sebab apa, burungnya pelang ya. kata orang kencleng. Kencleng. Kalau di dunia merpati dibilang kencleng, kadang yang sudah kenal lama dia percaya. Ya. Karena tidak ada ketebalan di dalam imannya. Kalau ada ketebalan, hal itu tidak akan menjadikan suatu perpecahan, bahkan menjadi apa, suatu pemikiran, mengambil sabab musabab. Kenapa kok burung kita seperti itu, kenapa burung kita kok kadang sudah mapan di satu tempat, hilangnya di tempat itu. Kadang ada kendala-kendala dalam suatu permainan yang kita mainin, itu sebenarnya teguran untuk kita. Mungkin kita lupa sama yang menciptakan burung, diberi teguran. Jadi bukan untuk perpecahan sebenarnya, untuk mengintrospeksi diri. Nah, jika lapak, setiap lapak ada musola, banyak di antara mereka yang rajin ibadah, nanti yang tidak ibadah bisa jadi ikut ibadah, sehingga tebal iman mereka. Nanti hal-hal seperti itu akan menjadi sarana untuk introspeksi diri, bukan untuk menjadi bermusuhan, pecah belah. Sebab apa? Merpati. Karena merpati ini cuma apa? Tadi perantara makhluk yang diciptakan oleh Al-Khaliq, yang dimainkan oleh manusia, diantaranya tadi untuk menjalin hubungan silaturahmi, untuk saling kenal yang tadinya tidak mengenal. Bahkan kalau kita bisa memanfaatkan hal tersebut, itu kita bisa meraih sesuatu apa, bonus yang kita tidak bisa meraih dengan segala sesuatu. Silaturahmi itu luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, kata Nabi, wasilu arham, sambunglah tali Silaturahmi. wanas tadkhulul jannata. Orang yang bisa menyambung silaturahmi, orang yang bisa memperkuat hubungan persaudaraan, kata Nabi, dia itu akan masuk surga besok dalam keadaan tidur. Maksudnya apa? Setelah dia mati, Allah mempermudah dia untuk masuk surganya Allah SWT. Jadi dalam permainan itu harus bisa kita menjadikan sesuatu yang bermanfaat, kita jadikan sesuatu yang positif, bukan sebaliknya menjadi hal yang mudharat, menjadi hal yang menjadikan pecah belah atau permusuhan. Karena rugi. Coba kalau dipikir, beli burung sekian, pakai uang, setelah itu dimainin, mainnya di lapangan, capek, panas, keringet, kehujanan, panasan, bener, blok-blokan. Setelah itu burung yang kita beli dengan harga sekian hilang. Setelah hilang, pecah belah hubungan silaturahmi. Rugi berapa kali itu? Udah rugi mengeluarkan uang beli burung, rugi pecah hubungan persaudaraan. Tapi kalau kita bisa menjadikan permainan tersebut hal yang positif, rugi akan menjadi untung. Kita beli burung sekian, hilang. Dalam keadaan burung itu hilang, kita introspeksi diri, kenapa kok Allah tegur kita seperti ini? Jangan kita jadi bermusuhan, jangan kita jadi pecah belah. Hilang, kehilanganlah burung mainan kita, burung yang kita beli, tapi tidak pecah belah hubungan silaturahmi. Itu tidak akan menjadi kerugian untuk kita, karena nanti kita akan dapat yang lebih bagus dari itu. Mungkin dari orang terdekat kita atau dari orang yang kita kenal di lapak tersebut. Jadi tadi jadikan permainan burung ini ladang positif, ladang yang membawa faedah, bukan sebaliknya menjadi ladang negatif dan ladang yang membawa kerugian. Nah, di antara yang menjadikan rugi tadi, tanpa permainan tersebut hubungan silaturahmi jadi pecah. Sedangkan Nabi mengatakan orang yang menyambung silaturahmi maka dia akan masuk surga dalam selamat dalam keadaan tidur. Dan di dunia merpati ini bisa kita jadikan satu sarana untuk menyambung silaturahmi. Kenapa? Karena di situ tempat berkumpul setiap subuh-subuh. Di situ berkumpul orang dari mana aja main merpati. Iya.
karena saya setuju dengan fatwanya Habib Salim. Habib Salim, Habib. Waktu diwawancara sama apa itu? Hobiku gini. Hobiku ini. Beliau mengatakan dalam permainan burung ini tidak bisa dikatakan perlombaannya berhukum haram. Iya, Kenapa? Karena Habib Salim ini mungkin melihat dari sudut pandang bagaimana keadaan di dunia merpati. Udah mengkaji, Bib ya? Udah, beliau orang yang paham betul hukum. Bahkan beliau pun orang yang berpengalaman dalam mengajar hukum-hukum yang berhubungan dengan agama. Itu saya setuju. Karena dalam dunia merpati ini diantaranya tadi ada hal penting yang memang sebelum kita jalankan Nabi sudah pengen apa? Silaturahmi dalam dunia merpati. Ditambah beliau menjelaskan di situ nanti ada yang dagang, bisa menunjang perekonomian. Di situ nanti ada yang kerja, bisa memberikan pemasukan. Jadi apa yang dibilang Habib Salim ya saya setuju. Jadi kalau mau membahas tentang hukum perlombaan merpati bagaimana, ya lomba diperbolehkan. Bahkan beliau mengatakan lomba tersebut halal, ya saya pun setuju lomba tersebut halal. Karena kalau mau berbicara suatu hukum, kita harus lihat dulu bagaimana keadaan. Dalam satu perkataan ada maqalah saya pernah ingat, al-ahkam bil makir. Al-ahkam Bil makir. bil makir. Jadi kita ingin menghukumi sesuatu, kita lihat suatu keadaan. Dilihat bagaimana tempatnya. Nah dalam dunia merpati ini kan yang kita paham tadi, diantaranya yang bagus sambung silaturahmi. Sambung silaturahmi. Yang tadinya nggak kenal Jadi kenal. Mungkin ada di antara mereka yang usaha di burung tersebut. Iya. Ada di antara mereka juga yang Dagang. memperoleh hasil dari Dagang. joki Joki. atau dagang. Begitu juga dengan panitia, ya kan bisnisnya mereka. Yang penting tidak merugikan satu sama lain. Jadi saya setuju dengan pendapatnya Habib Habib Salim Salim. bin Muhsin bin Jiddan, dan beliau menurut saya termasuk sesepuh habaib yang sangat memahami hukum-hukum yang berhubungan dengan agama. Beliau pendakwah, bukan pendakwah yang baru, tapi beliau dakwah sudah sejak lama. Bahkan beliau pun termasuk orang tua kita, beliau pun termasuk panutan bagi kita. Jadi tadi, kenapa beliau bisa mengatakan bahwasanya lomba itu halal? Satu, dalam perlombaan tersebut tidak ada paksaan. Tidak paksaan. Kedua, dan masing-masing dari peserta pasti menunjukkan burung-burung yang berkualitas yang mereka punya. Ketiga, nominal dari hadiahnya pun disebutkan. Ditambah lagi tadi dalam permainan tersebut ini ada sesuatu yang positif yang dibanggakan oleh Rasulullah, yaitu apa? Menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Ya, antara Bang Oding dengan saya. Iya, Bib. Tadi jangan kenal, Jadi kenal. jadi kenal. Bahkan di sini ada pengajian malam Selasa. Tadinya Bang Oding tidak hadir. Alhamdulillah wasilah dari buruh kenal, bisa istiqomah ngaji di malam Selasa. Positif. Kalau bukan wasilah buruh ya mungkin nggak kenal. Jadi pendapat Habib Salim saya sangat setuju. Berarti nggak apa-apa gitu, Bib ya? Nggak apa-apa. Bagus. Bagus. Beliau itu orang tua kita. Beliau panutan. Dan bisa dibilang beliau ini termasuk kiriman dari Allah buat para pemain merpati. Dijagain Karena saya itu, Bib. melihat banyak konten Habib Salim yang beliau menjelaskan tentang perkara-perkara kebaikan. Beliau menjelaskan tentang faedah-faedah main buku. Bahkan sangat detail beliau menjelaskan. Malah saya merasa beliau ini termasuk kiriman dari Allah. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Yang mungkin tadi kita nggak paham tentang perkara masalah lomba. Mungkin tadi kita nggak paham tentang perkara masalah permainan buruh. Dengan nasihat-nasihat beliau itu, saya berterima kasih. Kita harus berterima kasih.
ada sesepuh seperti beliau yang tidak segan untuk memberi nasihat pada kita semua Iya. tentang perkara-perkara main merpati, lomba merpati, melawat merpati, Lawan Pati. dan yang lebih lagi beliau tidak segan bersilaturahmi kepada orang-orang yang bermain Merpati. merpati. Beliau sampai datang ke Bandung, Bandung, beliau Pekalongan. sampai datang ke Pekalongan. Itu bukan jarak yang dekat, itu jarak yang jauh, dan seusia beliau bisa menyempatkan itu Iya. harus berterima kasih, dan saya paham Habib Salim itu termasuk cucu dari Habib Salim itu. Beliau keluarga pengajar, beliau istiqomah dalam majelis. Jadi menurut saya sebenarnya perkara tentang perlombaan burung ya kita bisa manut ke beliau, kita bisa ngikut, dan saya yakin apa yang difatwakan oleh Habib Salim pasti beliau siap bertanggung jawab di dunia maupun Di di akhirat. akhirat, karena beliau ahli hukum, beliau ahli dalam perkara agama, bukan orang yang sembarang ngomong atau ngomong tanpa ilmu. Iya. Berarti Habib Hasan sependapat sama Habib Salim Sangat bin Jindan. sangat sependapat. Ya kan? Jadi Bahkan saya bersyukur sama Allah dihadirkan orang seperti Habib Salim dan membuat konten-konten iya. yang berhubungan dengan merpati dari mainnya sampai lombanya. Saya bersyukur Pak Tom. Karena apa? Saya yakin beliau bisa mempertanggungjawabkan di dunia bahkan Di di akhirat. akhirat. Jadi gitu guys, ya kan. Apa yang udah diterangin Habib Salim itu sudah jelas Bib ya, Jelas. sangat jelas ya kan, dan bisa dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat Bib ya. Dan ada perkataan yang saya sering dengar. Orang seperti beliau, Habib Salim ini, beliau ini alim. Jangankan bicaranya beliau, ada perkataan yang saya pernah dengar, yang artinya tidurnya orang yang alim jauh lebih bagus daripada ibadahnya orang yang bodoh. Tidurnya Orang yang alim Orang alim. jauh lebih bagus dari ibadahnya orang yang bodoh. sebab apa Bib? Karena orang alim tidurnya aja dengan cara yang bagus. Tidurnya pasti baca doa. Mungkin tidurnya dengan tidak lepas wudhu. Tapi orang yang bodoh kadang ibadah aja dia niatnya nggak tahu. Iya. Hah? Bener. Iya. Kadang setelah ibadah mungkin jadi sombong, mungkin jadi ria, sampai ada tadi perkataan tidurnya orang yang alim jauh lebih bagus, bahkan lebih afdol ketimbang ibadahnya orang yang bodoh. Nah makanya dalam dunia merpati ini hadir ya Habib Salim ini, kalau bisa semua penghobi merpati jadikan beliau itu panutan. Panutan Bib ya. Jadikan, ambil ilmu-ilmu yang diberikan oleh beliau itu, dan kalau kita pakai dalam keseharian kita pakai dalam dunia permainan merpati kita, saya yakin pasti akan bawa manfaat, akan bawa pahala, dan akan menjadi wasilah ridhonya Allah SWT. Amin. Karena beliau orang alim, beliau orang yang ngerti hukum, yang apa disampaikan oleh beliau tadi, bila kita mengikuti, beliau akan mempertanggungjawabkan sampai nanti di akhirat. Begitu Bang Odi. Ya. Begitu guys, kiranya jadi Habib Hasan satu ya saran positif ya, kalau bisa di lapak ada musolanya buat yang rajin-rajin pada ibadah jadi bisa deket gitu Beb ya. Satu. Kedua juga
nggak terlalu panas banget, ngelatih merpati juga panas, jaga-jaga juga Bib ya. Ya kuat iman Islamnya Bib ya. Yang kedua hukum merpati kolong ini, dalam perlombaan merpati kolong ini hukumnya ya sebab hadiahnya sudah ditentukan ya Bib. Pendaftaran, hadiah semua sudah ditentukan. Ya banyak hal-hal yang positifnya Bib ya. Insya Allah positif. Di antaranya tadi yang saya bilang, di situ kita menjalin silaturahmi dengan orang dari mana-mana, dari tinggal tadi jadiin dan silaturahmi tersebut sarana untuk meraih ridhonya Allah. Sarana untuk meraih ridhonya Allah guys. Ya, kan? Ya semoga di malam nisfu Saban ini ya kan, semoga apa-apa yang kita doakan dikabul Bib ya. Amin. Amin ya kan, dikabul ya kan. Oke guys, sampai sini dulu tanya-tanya tentang di dunia merpati sama Habib Hasan. Intinya apa yang udah dikatakan Habib Salim itu benar-benar Bisa diikutin guys, bisa jadi panutan juga Habib Salimnya ya kan. Mungkin kalau ada kesempatan Bang Oding, Habib Hasan, Habib Madi bisa silaturahmi ke kandangnya Habib Salim. Amin. Insya Allah sampai di Otista Habib ya, kandang HBS. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya gas. Wow. Oke guys, ini kita bubar.